Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabati. Bertemu lagi dengan kita ngobrol santuy di episode yang ketiga. Soalnya kita punya tema tapi tidak sesuai dengan temanya. Karena ngobrolnya santuy, jadi ya ngobrol aja. Kalau ada yang bisa diambil manfaatnya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja ya membahas tentang kemarin sudah kita taruh di depan seperti ini bukunya Bu Faik ya. Bukunya Bu Faik itu tentang Dekat Dalam Sekejap. Bu Faik kemarin sudah menerangkan bahwa buku ini antologi. Cuma karena Hilma ini bukan seorang penulis, jadi nggak ngerti itu sebenarnya antologi itu apa. Bingung, jadi loh buku kok seperti ini sih, itu Mbak Ega. Hilma ini bingung, loh ini buku tapi kok dari awal sampai kok acak gitu. Ternyata tadi Mbak Rani menjelaskan antologi itu ya memang seperti ini, karena Hilma itu biasanya bacanya buku seperti ini. Ada pokoknya bukunya tentang overthinking ya. Ada seni mengatasi pikiran berlebih, ada loneliness dan lain sebagainya. Tentang bukunya tentang psikolog yang langsung menjurus tentang apa yang Hilma rasakan. Cuma kita hari ini mau mengupas tuntas tentang bukunya Bu Faik. Di bagian kalau teman-teman tertarik, nanti di bagian 157 Bu Faik ini menulis tentang mencintai kehilangan. Nah, sedikit bercerita pengalaman pribadi mencintai kehilangan ya. Tulisanku. Kalau kita tidak bisa mencintai tentang kehilangan itu akan berdampak banyak keburukan ke dalam diri kita. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil dari biografinya Hilma saja ya. Tentang banyak kegagalan, entah itu dari mungkin pernikahan, ya, ada pendidikan yang waktu itu pernah hampir gagal, namun karena faktor dorongan dari orang tua yang sangat, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Terus tentang pertemanan juga, mungkin bukan Hilma saja yang menerangkan tentang pertemanan itu gagal, mungkin teman-teman ini juga pernah berteman namun gagal ya. Dan akhirnya kalau kita ambil poinnya, kalau kita itu tidak mencintai kehilangan, ya terjadilah trauma, mungkin ini betul nggak? Trauma, terus overthinking dan masalah-masalah psikologis yang lain. Itu kalau menurut Hilma sih. Karena hidup ini bagaimana ya Mbak Faik, kalau dijelaskan hidup ini tuh harus bagaimana sih? Ya, hidup ini terlalu dekat dengan kehilangan. Yes. Apapun itu selalu berpeluang untuk kehilangan. Hidup ini ya tentang bagaimana kita bisa survive dengan hidup ini, yang kita itu tidak bisa berekspektasi tinggi ya. Ternyata poinnya itu sampai Hilma bisa mengambil poin di usia sudah kepala 3. Kita itu tidak bisa berekspektasi tinggi dengan kehidupan itu tentang apapun. Benar nggak Mbak Rani? Entah itu tentang percintaan, pertemanan, keuangan. Kalau menurut aku sih hidup itu dinamis loh. Karena dinamis itu emang menurutku malah seru gitu. Karena nggak ketebak alurnya. Oh nanti gini, tapi yang penting itu kita naruh harapnya ke siapa. Nah, karena kalau kita menaruh harap pada makhluk itu kita dengan menyengaja untuk kecewa. Benar sekali sih. Benar. Dan menurut aku kegagalan itu emang apa ya, kayak seorang petenis dengan bolanya, atau apa yang diajarkan ke aku tuh senyumi bola gitu. Karena ya itu wajar banget kegagalan itu. Kegagalan tuh udah makanan harian gitu loh. Cuman kesiapan mental kita itu gimana menerima itu. Nah tentang kesiapan emang mungkin nggak selalu kita bisa siap juga. Mungkin ada faktor lain, dulunya kita bisa siap. Mungkin aku yang dulu juga beda dengan apa yang sekarang, kayak gitu kan, banyak faktor. Iya benar. Kalau Bu Faik saat menulis buku ini, kelihatannya beliau ini ketika Hilma dibuka bagian 157 ya,
langsung ada raut kecewa sesuai dengan yang ditulisnya ya. Bagaimana Bu Faik menghadapi, meskipun sebenarnya Hilma sudah tahu ya, sudah ada poinnya di sini. Bagaimana dalam kegiatan realnya kehidupan Bu Faik menjalani tentang yang dimaksud mencintai kehilangan ini. Kalau Mbak Rani kita lihatnya enteng banget ya. Iya. Enteng banget. Kayak gak ada beban. Iya, kayak gak ada beban. Kayak orang ya iya dong. Tapi kalau sendiri kan gak terlalu gitu. Iya. Kalau udah ada orang kan ada temennya kan, jadi kan udah bebas mikirnya. Kalau sendiri Iya, ya gantuin Beda juga. lagi. Beda lagi. Heeh. Bagaimana kalau Bu Faik sendiri ya? Apa ya, sebenarnya tulisan ini saya buat karena waktu itu memang mengisahkan iya mencintai kehilangan, tapi saat nulis ini posisi hati sudah sedikit lebih baik. Iya. Kayak gitu Mbak. Pada dulunya hari ini kembali lagi merasakan, jadi kalau harus ngebahas ini terus kayaknya ganti topik aja deh. Kayak memorinya terpanggil. Iya, jadi kayak duh. Ini tapi bukan inner child ya, apa sih bahasanya inner child yang belum sembuh ya. Jadi bukan inner child aja yang harus disembuhin, ternyata PR kita itu banyak banget ya. Inner child-nya berulang nggak sih ini Mbak namanya? kurang paham ya, bagaimana? Ini menurut aku sih tentang proses. Benar nggak? Ya, kita itu diciptakan mulai dari kandungan, apalagi sekarang Mbak Rani sedang hamil ya, dan sebentar lagi sudah mau melahirkan. Mohon doanya semoga diberi kelancaran. Iya, sudah masuk HPL tapi orangnya masih sehat sekali. Alhamdulillah. Tentang proses bagaimana kita diciptakan mulai dari dalam kandungan sampai kita dilahirkan. Ya nanti kan Bu Faik belum pernah merasakan punya ya. Dari sebenarnya kalau kita itu bilang trauma, bayi seharusnya yang paling trauma, iya enggak? Mulai dari dia itu masih kecil, belum bisa ngomong, ya kan? Belum bisa ngomong, terus apa yang disampaikan itu tidak bisa tersampaikan dengan orang yang di sampingnya. Ketika dia lapar dia nangis, ya enggak? Kalau kita poinnya di rumah sih sebenarnya itu tentang proses kehidupan ya, proses kehidupan, terus salah satunya ini termasuk proses sih kalau menurutku ya, tapi beratnya proses di sini ternyata proses itu berat sekali ya nggak? Baik mungkin pas di sini udah dalam keadaan sadar. Dia sadar, nggak tahu kalau sebelum ini ya kita nggak bisa menentukan pada waktu saat kita itu benar-benar terjatuh sekali. Gini Mbak Ren, jadi aku juga pernah terjatuh, bahkan nggak pernah berkali-kali terjatuh, pernah aku menceritakan sama Bu Faik waktu itu ya, sampai nangis-nangis pas waktu itu enggak, iya itu menurut aku kalau kita ratapi terus menerus ya kita itu nggak bisa maju, rasanya kayak stagnan di situ. Itu kan cuma perasaan kan sebenarnya, diri kita ya ada di sini, ya enggak? Kalau diri kita itu sebenarnya cuma ada dia di sini, cuma itu kan perasaan kita aja, perasaan kita yang ya. Saya nggak boleh terus-terusan sebenarnya harus berusaha bahagia padahal hati sedang kacau gitu. Atau bagaimana Mbak? Ya enggak juga sih kalau menurut aku. Enggak sih, kan nggak ada yang salah dengan itu. Iya. Nggak salah. Masa? Kita butuh waktu. Aku kena anti. Aku kena anti mati ya. Itu kan wajar banget ya, wajar. Itu wajar banget. Aku nggak nyalahkan juga. Cuman kan ada waktunya, semuanya disikapinya secara wajar. Ya wajar ya, berarti ya sewajarnya aja juga. Gitu. Sewajarnya bagaimana sih? Sewajarnya aku nggak bisa, soalnya aku kalau sedih itu ya harus sedih banget gitu loh. Kalau aku nggak bisa. Aku juga kalau sedih juga kayak gitu, tapi ya kan misalkan kalau pengalaman aku sih itu misalkan dicinta itu kan mematikan 1 miliar syarat kan, ya aku banyak kan jadinya lebih banyak tidur buat biar menyambung syarat. Ya kalau udah sedih ya emang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu nggak salah ya ketika lagi nggak baik-baik aja terus orang itu kayak lebih sendirian tidur di kamar menghabiskan waktu dengan kalau dipikir tuh sia-sia. Kapal juga. Nanti kayak ini kapal yo. Nanti kayak ini kapal Pak Ali, ya. Kon buat nih kapal Pak Ali.
kapal Indonesia. Iya, kapal Indonesia Pak Ali. Pak Ali bisa buat kapal. Kapal laut Indonesia. Kapal laut Indonesia. Mungkin karena ini ya memori. Kita semua punya memori dan kita berhak untuk menyimpan memori yang mana, apakah memori yang baik, apakah memori yang buruk-buruk. Aku juga kalau disuruh melupakan bukan tipe orang yang melupakan, kan kita ngobrolin tentang memori itu ada pilihan, entah melupakannya atau memaafkannya atau bersabar. Ya kalau suruh melupakan, aku sendiri bukan orang yang gampang lupa ya, tapi kalau udah memaklumi bahkan menerima, terus juga apa yang berusaha pengen bisa memperbaiki itu gitu. Iya kalau udah ketemu orangnya lagi ya udah gitu loh. Aku ingat karena ingatanku itu untuk aku jadikan bahan evaluasi buat aku lebih berhati-hati sama orang itu misalkan. Tapi kalau beda konteks mungkin beda masukan ya, beda. Karena aku yang ngobrolin memang lebih ke misalkan relasi yang dibentak gitu kan, kalau mungkin lebih ke relasi percintaan itu kan bakalan beda lagi ya. Iya. Sebenarnya ya kesibukan nih. tapi aku yang banyak ngobrol nih, aku pada pengen Bu Faik loh yang lebih banyak ngobrol. Karena mungkin ini terharu dengan kisahnya sendiri. Terbuka lagi memori buruknya mungkin rasa lagi. Menurut aku sih nggak salah kalau seperti itu. Kalau aku selama ini belum pernah sembuh dari setiap luka yang aku alami. Iya, rasanya kayak gimana mau sembuh tiap hari ada lagi yang bikin. Iya, aku selama ini tidak pernah sembuh, aku hanya menghindar. Aku merasa tidak pernah sembuh. Lurus. Aku menghindar, aku berpikir bahwa jika kita masih di posisi yang seperti ini, ya selamanya akan seperti ini, kan seperti itu. Kalau Yuma tipenya sama-sama Mbak Rani, bukan orang yang mudah melupakan. Ya, ingin nih. Karena termasuk aku itu gennya itu ikut bapakku, banyaknya ikut bapakku. Orangnya emosian, orangnya temperamen banget, makanya jiwa-jiwa keras seperti aku ini mungkin sebenarnya orangnya lemah banget loh, tapi itu menutupinya dengan cara seperti itu. Kayaknya aku suka banget loh sama bukunya Mbak Faik, apalagi kan tentang ini. Aku menulis untuk menebar cinta. Nah, itu beda banget sama aku. Karena ya Mbak Rani penulis juga ya, sempat cari-cari. Ini aku ada tulisan yang nggak aku bawa. Aku sempat nulis love is bullshit gitu. Karena banyak buku dari cerita di buku ini yang menyadarkan aku kehilangan. Aku nemukan apa yang aku cari gitu. Aku nemukan selama ini ternyata aku lupa apa itu cinta. Terus aku sampai Ambil berdoa. Ambil. Terus aku bilang Ayo, bahwa aku nenek, pengen bolehnya. merasakan Iya gitu lah, itu ambil. karena aku merasakan Enggak ini. Ayo, lanjut. buat membentuk aku Oh iya, lebih kuat. Aku yang dulu yang lebih kuat itu memang karena aku selalu minta, aku sering berdoa, aku mohon padamu cinta orang-orang yang mencintai. Ulangi ini Dan ya. banyak doa-doa yang aku tuh lupa gitu sampean. Nggak tahu kenapa memori aku sebenarnya bukan bermaksud untuk tidak percaya doa, tapi lurus. aku tuh lupa caranya berdoa itu gimana, lupa.